Kita lanjut presentasi kelompok 6. Untuk itu kelompok 6 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzakir Ibrahim. Saya selaku moderator pada presentasi kelompok 6. Untuk itu berikan kami kesempatan untuk meng-share materi. Baik, terima kasih. Radikal dalam bahasa Indonesia berarti amat keras menuntut perubahan. Sementara itu, radikalisme adalah paham menginginkan perubahan sosial dan politik dengan cara drastis dan kekerasan. Radikalisme merupakan masalah yang kerap terjadi di berbagai negara, baik yang berkembang maupun yang sudah maju. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dengan populasi muslim terbanyak di dunia, sehingga juga terpapar dengan ideologi dan aksi terkutuk tersebut. Parahnya lagi, para pelaku dan jaringannya melakukan tindakan teror tersebut untuk menciptakan revolusi dan perubahan terhadap dasar dan ideologi kita bersama, yakni Pancasila yang mereka anggap sebagai berhala atau taghut. Di era globalisasi ini, lintas batas antar tempat tampak tidak terlihat, serta media dan alur komunikasi melaju secara bebasnya. Generasi milenial yang merupakan pemuda-pemudi Indonesia adalah yang paling rentan terkena dampak globalisasi. Dampak negatif dari globalisasi ini diantaranya adalah terkikisnya pemahaman dan kecintaan terhadap ideologi kebangsaan. Selanjutnya, radikalisme saat ini menjadi polemik dinilai sebagai ancaman nyata bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Paham kebencian dan kekerasan tersebut akar yang menciptakan gerakan, aktivitas, dan aksi terorisme atau radikalisme di Indonesia. Mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki peran yang dinilai sangat penting dalam upaya mencegah penyebaran paham radikalisme. Peran mahasiswa sangat penting sebab masyarakat menilai mahasiswa sebagai kaum intelektual dan contoh bagi masyarakat, dan bahkan biasanya masyarakat lebih percaya terhadap mahasiswa daripada aparat. Maka sikap dan perilaku mahasiswa pun sangat bagus generasi penerus bangsa. Maka penting bagi mereka untuk mendapatkan pemahaman dan wawasan yang lebih tentang ilmu agama, supaya mahasiswa juga bisa membantu mewujudkan kerukunan umat beragama. Tujuannya agar mahasiswa tidak mudah terpengaruh oleh pemahaman yang menyimpang. Salah satu caranya adalah melalui sosialisasi seminar anti radikalisme. Selanjutnya pembaca materi. Kedua, mahasiswa memiliki peranan dalam pencegahan radikalisme. Pertama, memperkuat moral atau akhlak dan profesionalisme. Yang kedua, menambah pengetahuan dan wawasan tentang radikalisme. Terorisme. Ketiga, memiliki dan mempertajam sense of crisis, kepekaan menghadapi krisis. 4. Menjaga persatuan dan kesatuan. 5. Meningkatkan pemahaman akan hidup kebersamaan. 6. Dan yang lainnya. Mahasiswa berperan konkret dalam pencegahan radikalisme
dengan tindakan-tindakan. Yang pertama, memperkuat moral akhlak profesionalisme, pemuda dapat terpapar oleh radikalisme dan pemikiran sempit akibat minimnya pemahaman agama. Yang perparah dengan minimnya keterampilan dan pengetahuan yang mereka miliki. 2. Melaporkan kegiatan radikalisme kepada pihak berwenang. Hal ini merupakan hal pertama yang dapat dilakukan bagi generasi muda, yang merupakan target utama radikalisme agar tindakan dapat langsung dicegah sebelum berkembang. 3. Menyaring dan memastikan kebenaran dari segala informasi yang didapatkan. Propaganda radikalisme yang dilakukan dapat dibedakan dengan ciri-ciri berupa uraian kebencian maupun hoaks yang masih terstruktur dan sistematis. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Yang ingin memberikan pertanyaan, kami persilakan. Pertanyaan kami batasi 2 pertanyaan. Baik, terima kasih buat meeting. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Anissa Hamsa yang akan dijawab oleh Herni Laode. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa Hamsa. Pertanyaannya, bagaimana upaya negara dalam menangkal upaya adanya radikalisme di Indonesia? Jawabannya, dalam hal ini adapun program pemerintah yang dianggap dapat menangani gerakan radikalisme yang meliputi program jangka pendek, menanggulangi tindakan terorisme, menanamkan nilai-nilai Pancasila di lembaga pendidikan formal maupun non-formal, mengadakan sosialisasi tentang pencegahan terorisme, mengenalkan dan memberikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itulah jawaban dari kami. Apakah penanya sudah puas, Anissa Hamsa? Ya, terima kasih.
Siapa yang mau jawab itu? Lagi kenapa ini so aku sudah badiam? Kelompok AMPA lagi satu pertanyaan, Keting. Sudah dua. Oh, so dua. Oh guys. Baik, mohon izin. Saya mengalihkan sebagai moderator. Pertanyaan dari Ardianto Mustafa akan dijawab oleh Nurlan Usman. Dipersilahkan. Baiklah, saya pertanyaan dari Ardianto. Pertanyaannya, bagaimana cara Anda sebagai mahasiswa untuk memberantas radikalisme di kalangan mahasiswa, karena bisa dilihat pada saat mahasiswa melakukan demo, mereka selalu melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh pelajaran. Jawabannya, salah satu sasaran radikalisme saat ini adalah di lingkungan kampus. Kenapa demikian? Karena kampus memiliki pengaruh yang besar dan signifikan bagi paham radikal jika tidak dicegah sejak dini. Dapat kita bayangkan bagaimana pengaruh
pengaruhnya seorang yang terpelajar dianggap sebagai tokoh panutan di masyarakat, namun menyebarkan paham radikal. Sudah tentu hal ini bukan tanpa pengikut, bahkan sebaliknya bisa saja pengikutnya bisa terpuluh-puluh kali lipat dibandingkan jika yang menyebarkan paham radikal adalah orang biasa, tanpa latar belakang pendidikan dan ketokohan di masyarakat. Oleh karenanya, kampus berpotensi menjadi ladang yang basah bagi pertumbuhan dan penyebaran radikalisme. Sekalipun pendidikan bukanlah faktor langsung yang dapat menyebabkan munculnya gerakan radikal yang berujung pada perilaku teror, akan tetapi dampak yang dihasilkan dari suatu pendidikan yang keliru juga sangat berbahaya. Pendidikan agama khususnya yang harus lebih diperhatikan. Ajaran agama yang mengajarkan toleransi, kesantunan, keramahan, membenci pengurusakan, dan menganjurkan persatuan tidak sering didengarkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, apakah si penanya dari Ardianto Mustafa bisa menerima jawaban dari kelompok kami? Iya, siap. Bisa diterima. Terima kasih. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.